Perekonomian Lampung mulai bangkit di masa pandemi. Pemerintah menyalurkan bantuan beras bagi warga terdampak COVID-19. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Seperti biasa, kami menemani pagi Anda dengan liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. Pemirsa, perekonomian Lampung secara perlahan mulai bangkit di tengah pandemi. Sejumlah usaha mulai kembali beroperasi dan dibantu permodalan oleh pemerintah. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Sejumlah sektor ekonomi kecil dan menengah mulai menggeliat di masa pandemi COVID-19. Salah satunya usaha susu sapi perah di Bandar Lampung yang mulai beroperasi di tengah keterbatasan permintaan susu murni dari dalam dan luar daerah mulai meningkat. Setelah sempat terdampak selama 6 bulan akibat wabah COVID-19, sejumlah sektor ekonomi usaha mikro kecil menengah perlahan mulai bangkit. Salah satunya usaha pemerahan susu sapi yang berada di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Berada di kawasan Kampung Perbukitan, perbatasan Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran ini, pemerahan susu sapi dikelola secara mandiri oleh warga. Sebelumnya, usaha pemerahan sapi ini ramai dikunjungi warga dan distributor susu sapi murni. Namun sejak pandemi COVID-19 terjadi, usaha ini sempat tutup karena sepinya permintaan konsumen. Bahkan puluhan ekor sapi sempat dijual dan pekerja terpaksa diberhentikan. Namun secara perlahan, usaha ini kembali bangkit. Saya kira sudah sekitar 5 tahun. Ya, cuman kemarin kita sempat stop 6 bulan, ini baru beroperasi lagi baru 3 bulan, sekitar 3 bulan. Kenapa itu cepat itu? Ya, kurang tahu, mungkin orang juga malas mau keluar, malas mau cari mungkin ya. Kalau yang untuk kendala sih, kalau untuk di kandangnya itu kita kendala dari pakan. Iya, dari pakan. Kalau kita pakan ada, pasti banyak susunya juga, pasti banyak. Kendati perlahan mulai bangkit, pengelola kesulitan mendapatkan modal untuk membeli pakan sapi. Mereka berharap stimulus bantuan UMKM dari pemerintah dapat segera terrealisasi. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Mulai bangkitnya ekonomi di masa pandemi COVID-19 juga dirasakan perajin gerabah di Natar, Lampung Selatan. Permintaan gerabah terutama pot mulai naik, namun perajin terkendala modal untuk dapat memenuhi pesanan. Naiknya permintaan terhadap pot seiring dengan tren tanaman hias yang diminati di masa pandemi, perajin sampai lembur untuk memenuhi pesanan. Bahkan pemilik merekrut pekerja tambahan dari wilayah setempat untuk menuntaskan pesanan. Tenaga pekerja yang berasal dari Pulau Jawa tidak dapat bekerja karena pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di beberapa daerah. Permintaan guci, kursi kaca gerabah, dan pot bunga berbagai ukuran melonjak. Banyak warga mengisi waktu luang di tengah pandemi dengan menekuni hobi bercocok tanam. Tapi selain kekurangan pekerja, perajin juga terkendala minimnya modal. Relatif gerabah ini alhamdulillah pesanan lebih ramai. Cuma kita terkendala yang namanya masih keadaan kayak gini. Ya kita dari tenaga kerjanya, karena kita kan sebagian dari Pulau Jawa, sedangkan di Jawa lagi ramai. Terus dari masalah pandemi ini, ya alhamdulillah kita dari permodalan belum pernah dapat sebuah pengrajin gerabah yang ada khususnya di wilayah Natar. Mereka berharap pemerintah dapat membantu memberikan modal agar dapat meningkatkan produktivitas. Bisa menghasilkan beberapa macam barang, bisa buat mobil. Beberapa jenis produk Indonesia macam-macam ada 10 jenis. Nah, sekarang lagi musim pot bunga,
lagi ramai-ramainya pot bunga kan, ya cuci-cuci, cat teras. Para perajin gerabah berharap stimulus bantuan UMKM dari pemerintah dapat segera terrealisasi agar usaha kerajinan gerabah ini terus menggeliat di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Warga sangat merasakan dampak COVID-19. Bahkan tidak sedikit yang terpaksa menutup usaha. Virus corona mempengaruhi perekonomian di semua lapisan. Berikut pendapatan beberapa warga Bandar Lampung yang berhasil kami rangkum. Ya, jangan sampai harga-harga di pasaran naik. Mungkin bisa dilakukan dengan operasi pasar, distribusi, bahan-bahan pokok lancar. Karena posisinya kan pertama saya takut orang bawa virus datang, terus orang juga takut pasti kan beli tempat saya karena mereka lebih baik masak daripada beli. Jadi untuk sementara kita harus tutup dulu, ngaruh banget. Sempat bekerja di Mamakan sebelum datangnya COVID-19 ini, dan kemudian selang beberapa bulan menurun jumlah pembeli, dan akhirnya saya dipulangkan di rumah. Dan harapan saya semoga COVID-19 segera hilang dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Pandemi ini cepat berlalu ya, karena kan kita sendiri yang ngerasain juga berat untuk mata pencarian, ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan untuk ditanya situasinya sendiri ya sangat dibilang sangat sulit, ya sulit gitu. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 memukul perekonomian. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung menyebutkan 11.000 usaha kecil menengah dan mikro terdampak. Pemerintah harus mencari jalan untuk membantu meningkatkan usaha. Pandemi COVID-19 berdampak bagi perekonomian lokal. Belasan ribu usaha kecil, menengah, dan mikro di Lampung ikut terpukul. Merosotnya permintaan mengakibatkan pengusaha terpaksa merumahkan pekerja. Bahkan tidak sedikit usaha yang terpaksa ditutup. Itu kami menghimpun hampir 5-10 ribu pelaku ekonomi kreatif yang terdampak. Hampir 11.000 ya data yang ada pada kita, dan itu kami masih yakin belum semua kita inventarisasi karena memang sektor ekonomi kreatif ini kan lebih kepada sektor informal. Pemerintah menyiapkan berbagai program untuk membantu agar usaha kecil, mikro, dan menengah bertahan, termasuk dari dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan data yang kita Provinsi Lampung, kemarin Pak Gubernur dalam acara Coffee Morning itu menugaskan kepada Bank Lampung, kemudian kepada Bank BRI untuk membantu seoptimal mungkin usaha-usaha ekonomi kreatif yang tadinya terdampak. Nah, ini yang sekarang lambat laun berjalan. Dan kemudian kedua, sekali lagi keterkaitan pariwisata dan ekonomi kreatif, maka kami mendorong sektor pariwisata tapi dengan protokol kesehatan. Diharapkan bantuan yang digulirkan dapat membantu membangkitkan perekonomian. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemerintah menyalurkan program bantuan produktif bagi usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah per bulan. Di Lampung sekitar 30.000 UMKM telah menikmati bantuan tersebut. Pada tahap 1 dan kedua, total penerima bantuan produktif usaha mikro sebanyak 30.253 UMKM. Bantuan telah diluncurkan dalam 2 tahap. Stimulus yang diberikan kepada UMKM sebesar 2,4 juta rupiah per bulan. Saat ini, Dinas Koperasi dan UMKM Lampung kembali mengusulkan sebanyak 128.000 UMKM
sebagai calon penerima bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Usulan diserahkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Pelaku usaha yang terdampak COVID-19 dapat mengusulkan sebagaimana penerima bantuan ke Dinas Koperasi dan UMKM. Bantuan sendiri langsung masuk ke rekening pelaku usaha. Kriteria penerima program tersebut adalah pelaku usaha mikro, bukan ASN, bukan anggota TNI Polri, bukan pegawai BUMN BUMD, sudah punya tabungan dengan nominal di bawah 2 juta rupiah. Pelaku usaha juga belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. Nantinya tim verifikasi pemerintah pusat yang akan menentukan siapa yang layak memenuhi kriteria, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat. Pemprov Lampung hanya mengusulkan penerima bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang pemerintah menyalurkan bantuan beras bagi warga terdampak COVID-19. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Hampir 17.000 keluarga penerima manfaat khusus pemegang Kartu Keluarga Harapan di Lampung Barat menerima bantuan beras. Bantuan dari Kementerian Sosial ini bertujuan membantu warga terdampak pandemi COVID-19. Masing-masing keluarga penerima manfaat KPM akan menerima bantuan 15 kg per bulan. Bantuan beras akan disalurkan langsung untuk 3 bulan, terhitung dari Agustus, September, dan Oktober. Sehingga total bantuan beras mencapai 45 kg. Kementerian Sosial menunjuk Bulog sebagai penyedia barang bantuan. Spesifikasi beras bantuan adalah kelas medium. Sementara untuk penyalur atau transporter, Kementerian Sosial menunjuk PT Bandagara Reksa, PT BGR bertanggung jawab mendistribusikan beras sampai ke titik yang telah ditentukan. Pihak Bulog barang siap dan pihak penyalur juga siap. Rencana pastinya minggu-minggu ini sudah kita distribusikan. Kait dengan segala biaya itu semua sudah ditanggung sama BGR. Artinya transporter yang menanggung itu semua, termasuk untuk wilayah-wilayah remote yang tidak bisa dijangkau oleh armada truk yang dimiliki oleh BGR, itu semua sudah kita ajukan. Jadi KPM ini terima bersih Pak ya? Betul. Ya, jadi tidak ada lagi namanya pungutan-pungutan biaya di bawah, terutama terkait dengan distribusi ini. Sebelumnya pada akhir Agustus, Kementerian Sosial meluncurkan bantuan sosial khusus tambahan, yaitu bantuan sosial beras. Bantuan ini disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Di Lampung Barat, jumlah penerima bantuan sebanyak 16.988 KPM. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Penyaluran bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial Republik Indonesia diupayakan selesai sesuai target. Distributor juga menjamin seluruh keluarga penerima manfaat, termasuk di daerah terpencil, akan menerima bantuan. Setiap distributor yang digandeng Kementerian Sosial sebagai penyalur bantuan stimulasi beras bertanggung jawab mendistribusikan beras bantuan hingga ke titik distribusi yang telah ditentukan. Transporter juga melibatkan pendamping PKH guna memastikan penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi titik distribusi, tetap jumlah dan tepat kualitas. Daerah terpencil itu kami mendistribusikannya sampai ke titik ke KPM si penerima. Nah, apabila itu tidak sampai di titik penerima, transporter kami akan memakai jasa di box ke mobil kecil atau ojek, sehingga pendistribusian beras tersebut bisa sampai ke KPM langsung menerima. Untuk operasionalnya semua tanggung jawab dari? Semua operasionalnya
tanggung jawab kami dari transportir PT Bandar Negara Resa. Kalau memang ada pungutan seperti itu, silakan lapor ke kami. Karena kalau dari pihak kami sebagai transportir itu tidak ada lagi ada pungutan. Kali ini, sebanyak 247 keluarga penerima manfaat di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, menerima bantuan. Mereka merupakan peserta program Keluarga Harapan. Semua yang mendapatkan PKH itu otomatis dia mendapatkan beras. Kalau dulu kan ada yang bantuan pangan non tunai, itu justru buat juga polemik itu mah. Ya kan? Karena ada sebagian yang dapat, ada yang enggak. Kalau ini semua yang dapat PKH otomatis mendapatkan beras. Warga berterima kasih atas bantuan yang diterima. Banyak keluarga miskin yang terdampak perekonomian selama pandemi COVID-19. Nah, saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Merasa terbantu nggak, Bu? Iya, merasa banget. Kenapa kok merasa terbantu? Ya, kami sebagai orang ini Pak, nggak mampu. Jadi terima kasih benar sama Bapak Presiden sama Bapak Bupati yang ngasih kami bantuan seperti ini. Masing-masing keluarga penerima bantuan menerima bantuan beras sebanyak 45 kg selama 3 bulan. Periode Agustus, September, Oktober dengan total lebih dari 11 ton beras. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, Lampung Barat termasuk kabupaten dengan jalur darat yang cukup ekstrim, seperti jalur penghubung antara Kecamatan Batu Brek dan Bandar Negeri Suwoh yang sulit dilalui kendaraan. Tapi, beberapa warga berhasil meraih rezeki di ruas jalan tersebut. Berlumpur dan sulit dilintasi kendaraan. Kalimat ini mungkin tepat menggambarkan kondisi jalan di Pekon Tebalio, Kecamatan Batu Brak. Jalan ini merupakan penghubung antara Kecamatan Batu Brak dan Suwoh. Jalan rusak parah akibat belum tersentuh pembangunan selama bertahun-tahun. Ditambah guyuran hujan menyebabkan jalan amblas dan licin. Tak sedikit kendaraan yang terjebak. Suwoh mau ke Batu Brak, lewat. Ngangkut apa ini? Ngangkut beras. Ngangkut beras? Iya. Terus sekarang gimana ini keadaan kita sekarang? Jalannya kayak gini ya, mau gimana lagi? Bisa dilalui nggak? Bisa, tapi harus ditarik. Biasanya narik apa, Bang? Hardtop, mobil kecil itu yang double cabin. Sudah berapa lama kita terjebak di sini? Dari pagi. Dari pagi? Iya. Sulitnya akses jalan dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk mendapatkan keuntungan dengan membuka jasa derek kendaraan. Beratnya medan membuat pemilik kendaraan memodifikasi dengan melilitkan rantai baja di ban. Dalam sehari warga bisa mendulang uang hingga 1 juta rupiah. Mobil yang kepater dari bawah ini. Memang setiap hari apa gimana kita di sini? Kalau setiap hujan, kalau kondisi jalan licin ya pasti kami ke sini. Jadi tiap hujan kondisi jalannya berubah jadi kayak gini, Pak ya? Iya. Kadang-kadang tengah malam juga ditelepon sama orang suruh jemput. Untuk biaya penarikan ini berapa sih, Pak, satu mobilnya? Kalau yang mobil kecil kayak yang tadi 50.000. Kalau yang mobil gede 100. Jalan rusak ini merupakan satu-satunya jalur untuk membawa hasil panen padi dari Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh ke Liwa dan sekitarnya. Warga berharap pemerintah segera membangun jalan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang budidaya ikan cupang yang sangat diminati. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Popularitas ikan cupang sangat tinggi, peminatnya juga yang banyak dan harga jual yang juga tinggi. Namun budidaya ikan cupang ternyata tidak sulit. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Sejak tahun 2014, Nur Hadi menekuni usahanya membudidayakan ikan cupang hias. Warga Dusun Banjarrejo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan ini bahkan memasok ikan hias hingga ke luar negeri. Setidaknya ada 9.000 ikan cupang hias dari 3 jenis yang berhasil dikembangbiakannya. Mulai dari jenis Galaxy Multicolor, Galaxy Animo, dan Galaxy Avatar. Usaha budidaya ini dilakukan Nur Hadi hanya dengan memanfaatkan lahan pekarangan belakang rumah dengan luas 900 meter persegi. Biasanya, ikan-ikan cupang hias ini dijual mulai dari kisaran harga Rp40.000 hingga Rp250.000 per ekornya. Ikan cupang hias hasil budidayanya ini juga biasa dijual dengan jumlah yang banyak. Kini, usaha Nur Hadi beromset hingga puluhan juta rupiah. Meski sederhana, proses budidaya ikan cupang ini juga diakui cukup unik. Proses budidaya dilakukan dengan cara menggabungkan ikan cupang hias indukan jantan dan betina dalam satu wadah atau akuarium. Namun, kedua ikan terpisah dengan sekat. Setelah 3 hari kemudian digabungkan untuk bereproduksi. Perawatan ikan cupang ini juga tergolong mudah, cukup dengan kebersihan air dan tempat, serta memberikan cukup makanan jenis pur dan diselingi pemberian makanan cacing sutra 2 hari sekali. 40 ribuan, harga termurah itu 250.000 itu untuk per 10 ikan. Untuk harga parten kita, karena kita cenderung untuk jual parten melayani buyer-buyer yang mau jual lagi. Gitu loh. Nah, kalau untuk kita sementara ini banyak untuk wilayah Indonesia, tapi ada sebagian juga yang ekspor juga ada. Dan per bulan rata-rata itu 20 sampai 40-an juta. Iya. Biasanya mulai dari pembibitan hingga panen memerlukan waktu sampai 4 bulan. Dalam sekali panen, Nur Hadi mampu meraih keuntungan sekitar 20 hingga 40 juta rupiah per bulannya. Hasilnya pun cukup menggiurkan. Tidak saja diminati pasar lokal, hasil budidaya ikan cupang hias ini juga diakui tembus pasar internasional. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan.